Kita akan memulai proses pembubutan. Kita persiapkan alat-alat yang ada, kita cek satu persatu. Kita gunakan ini bor untuk membuat lubang bertingkat. Ini juga reamer untuk menggunakan center point, center drill. Ini benda kerja yang akan kita buat seperti itu. Ini bubut dalam. Ini juga gunakan untuk membuat ulir. Ini dan membuat alur. Juga pahat rata, pahat iso yang akan kita gunakan. Selanjutnya alat ukur dengan vernier caliper dengan mikrometer. Ini plugin untuk mengukur lubang nanti yang sesuai standar ISO khusus. Ini untuk mengukur ulir. Ini Robotes untuk mengukur kehalusan. Dan ini juga thread gauge untuk mengukur ulir. Ini untuk pemasang bur nanti yang akan kita proses pembubutan kuas. Dan ini cairan untuk membantu proses pembubutan. Kita juga menggunakan kacamata untuk keselamatan kerja kita. Nah, ini job yang akan kita kerjakan. Kita lihat juga di sini bahwa ada proses ukuran yang tertera di situ, juga ada toleransi khusus, juga toleransi khusus. Nah, ini hasil jadinya yang akan kita buat. Langkah selanjutnya kita menyeting alat potong, kita mengatur ketinggian alat potong atau pahat setinggi center supaya memiliki kualitas pembubutan yang rata dan halus. Kita menggunakan ganjel supaya ketinggian antara pahat bubut dan center sama. Setelah sama, kita kencangkan baut pengikat pahat, kita pasang benda kerja. Kita pastikan supaya kencang. Kita juga mengatur putarannya yang sudah kita hitung berdasarkan kecepatan potong. Selanjutnya kita pastikan putaran dapat berputar dengan baik, tidak ngobeng. Nah, kita lakukan pembubutan muka untuk mendapatkan permukaan yang rata dan sekaligus juga melihat ketinggian. Nah, kita lanjut ini balik. Kita lakukan proses untuk pembuatan memanjang. Kita pastikan juga menggunakan kacamata untuk menjamin keselamatan kita, dan kita juga proses untuk pastikan benda kerja tidak oleng. Nah, kita dilanjutkan juga dengan ukuran yang akan kita buat. Kita lihat supaya itu bisa ukuran tepat. Kita ukur diameter awal. Untuk mengetahui proses penyayatan yang akan kita lakukan. Kita setting 0, kita ini pastikan ukuran 0 untuk mempermudah kita melakukan proses penyayatan. Lakukan proses penyayatan memanjang untuk mendapatkan diameter yang kita inginkan sesuai dengan job.
Selanjutnya kita balik untuk mendapatkan kerataan semuanya, artinya untuk ukuran yang standar yang akan kita buat. Selanjutnya kita melakukan proses pengeboran, kita memasang alat foto, kita menggunakan sekambur, kita pastikan pemasangan supaya center, ini kita menggunakan center drill untuk membuat lubang awal, selanjutnya dengan diameter bor yang lebih kecil, dilanjutkan naik lebih besar, dan juga diameter akhir, dan dilanjutkan di akhir adalah dengan reamer untuk plug gauge supaya bisa masuk dengan baik. Kita atur kecepatannya rendah 40 rpm supaya hasilnya baik, dan juga kecepatan putar bornya disesuaikan dengan diameter dari yang kecil menggunakan diameter ukuran kecepatan potang yang lebih besar. Kita awali dengan pengeboran dengan center drill. Kita pastikan juga untuk setting 0 kepada non-use supaya nanti kita juga ukurannya masuk. Pastikan 0. Kita lanjutkan proses selanjutnya untuk pembuat center. Kita ganti ke bor yang lebih besar, paling kecil ini untuk melanjutkan. Kita juga tadi setting 0 juga untuk memastikan kedalaman pengeboran sesuai dengan gambar kerja. Begitu juga kita ganti ke yang lebih besar, diameter pengeborannya, untuk putaran juga kita sesuaikan. Ini juga proses selanjutnya pengeboran juga berdasarkan skala nonius untuk mendapatkan kedalaman yang sesuai ukuran. Nah, langkah terakhir kita menggunakan reamer ini untuk mendapatkan kehalusan dan juga lubang standar lubang. Kita pastikan kecepatannya untuk ini rendah supaya mendapatkan permukaan yang halus dan juga standar. Kita dekatkan dulu. Kita hidupkan mesin, kita jalankan pelan. Juga ini sesuai dengan skala nonius supaya juga kedalaman untuk penyayatan reamer ini sesuai standar. Kemudian kita balik benda kerja kita untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu nanti pembubutan rata dan juga tingkat, dan juga nanti akhirnya untuk proses pembuatan alur dan pembuatan ulir. Ini kita lihat ukurannya, kita perhatikan supaya tidak terjadi kekeliruan. Beberapa ukuran yang tertera di dalam job kerja kita juga ini perhatikan untuk tingkat benda.
Nah, kita untuk membubut ini kita setting pahatnya. Kita menggunakan pahat center. Nah, kita menggunakan untuk memastikan supaya membuat chamfer atau tirus ini dengan baik. Kita pastikan pahat tidak akan menyenggol atau menyentuh cekam supaya prosesnya aman. Nah, kita pastikan lagi tidak menyentuh, posisinya aman, sehingga nanti bisa kita lakukan proses pembubutan. Nah, kita lihat pahat sudah tidak agak jauh dari cekam, sehingga nanti proses penyaitanya tidak mengganggu. Ini pembuatan tirusnya dengan pahat ISO 2. Selanjutnya kita membuat alur untuk juga membuat ulir. Kemudian kita ganti pahat ISO yang tadi kita gunakan untuk membubut rata dan membubut tirus, kita ganti menjadi pahat alur dan pahat ulir. Prosesnya sama, kita setting ketinggian terlebih dahulu sesuai tinggi center. Nah, selanjutnya kita juga di dalam proses ini kita letakkan dulu pahatnya dan juga atur kecepatan pada kecepatan 40, kecepatan rendah, supaya pahat tidak mudah patah. Nah, ini proses pembuatan alur. Pastikan juga ukurannya dan keamanannya. Kita ukur dengan kaliper. Kita pastikan sesuai dengan job. Nah, setelah selesai kita membuat ulir. Yang pertama, setting pahat ulir menggunakan mal ekor burung supaya benda kerja atau pahat tegak lurus dengan benda kerja. Pahat ulir diletakkan pada lubang mal ekor burung supaya pahat tegak lurus dengan benda kerja dan menghasilkan pembuatan ulir yang lebih baik. Nah, kita setting untuk isapnya 1,75 metris 10 E, maka kita setting handle-handle yang ada. Ini yang E, terus selanjutnya yang 10 di bagian bawah ini 10, kita setting. Dan juga di bagian metrisnya M. Kita turunkan itu untuk memastikan bahwa proses penguliran dengan pembuatan ulir ini akan dengan otomatis. Kita pastikan kalau handle bisa bergerak otomatis, berarti itu proses untuk penguliran bisa jalan. Nah, kita matikan dulu, kita setting, kita dekatkan setting 0.
Nah, ini juga prosesnya sudah kita mulai untuk penguliran. Langkah awal kita mengecek dengan mal ulir apakah kisarnya sama mesinnya itu. Kalau sudah sama, kita lanjutkan ke proses penguliran sampai selesai. Kita juga menggunakan cutting fluid untuk membantu proses penyayatan dan juga mendapatkan penguliran yang ulir yang baik, yang halus. Kita gunakan mal untuk mengukur apakah ulir ini sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk tetapi dalam prosesnya berat, berarti kita perlu melakukan penguliran lagi. Jangan dipaksa karena akan merusak alat ukurnya. Nah, kita lanjutkan proses penguliran sampai benda alat ukur masuk seperti lancar seperti ini. Nah, seperti ini berarti sudah selesai proses. Nah, selanjutnya kita lepas semua alat-alat yang telah kita gunakan, kita bersihkan mulai dari bagian atas, terus kita juga geser eretannya ke sebelah kanan untuk mudah mempersiapkan pembersihan. Kita bersihkan sampai selesai.